Halo guys, shalom, shalom, shalom. Selamat bertemu kembali di hari ini. Saya percaya Anda bersukacita walaupun di dalam keadaan yang agak merumitkan, mendebarkan, membebankan. Tapi saya percaya orang yang tinggal di dalam Yesus Tuhan, mereka pasti mempunyai penghiburan daripada Tuhan. Amin. Shalom, shalom. Jadi pada hari ini saudaraku, saya mau membawa kita merenungkan tentang apakah Paskah itu. Jadi Paskah itu saudaraku, setiap tahun gereja-gereja Tuhan merayakan Paskah. Tapi bagi Anda, apakah Paskah itu saudaraku? Jadi saat ini, bagi yang saya kongsikan bersama pada malam ini adalah apakah Paskah itu menurut Alkitab. Pertama saya akan melihat menurut Alkitab dalam Keluaran pasal 12 ayat 42, saudaraku ya. Kita mulai melihat dalam Keluaran pasal 12 ayat 42. Ayat 42 ya. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk memuliakan Tuhan. Jadi apakah yang dijelaskan Alkitab tentang Paskah? Jadi pada saat itu saudaraku, orang Yahudi menyambut perayaan Paskah untuk memperingati, ya, yaitu bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel daripada penghambaan di Mesir ketika itu. Jadi itu sebabnya mereka merayakan Paskah, yaitu untuk memperingati bahwa Tuhan telah menolong mereka, membebaskan mereka daripada tawanan perhambaan di tanah Mesir ketika itu, saudara. Kita teruskan. Mengapa sambutan itu dipanggil Paskah? Ya, soalan seterusnya, mengapa sambutan itu dipanggil Paskah? Wow. Kalau kita katakan hari gawai. Wow. Mengapa perayaan itu disebut hari gawai? Chinese New Year, Christmas. Jadi mengapa itu disebut? Nama perayaan itu adalah disebut seperti itu, saudaraku. Tentu ada sebabnya. Jadi Paskah, mengapa sambutan itu dipanggil Paskah? Juga ada sebabnya, saudaraku ya. Di dalam bahasa Ibrani, perkataan Paskah itu adalah diartikan dengan melewati. Paskah itu artinya dalam Ibrani melewati. Sebelum Tuhan datangkan tulah untuk membunuh semua anak sulung di Mesir, Dia menyuruh orang Israel memercikkan darah anak domba pada ambang dan tiang pintu mereka. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 21, 22, dan 27. Jadi melewati. Ketika Tuhan melihat percikan darah di atas ambang dan pintu mereka, di mana Tuhan melewati. Dikatakan Paskah, melewati. Yang seterusnya, saudara, soalan seterusnya adalah bagaimanakah Paskah disambut pada zaman di dalam Alkitab ketika itu, saudaraku? Pertama-tama adalah Tuhan yang memberikan arahan, yang mengajar mereka, yang memberi panduan kepada mereka bagaimana untuk menyambut hari Paskah ketika itu. Yang pertama, saudaraku, adalah korban. Korban itu adalah setiap keluarga harus memiliki seekor anak domba yang berusia 1 tahun untuk dikorbankan. Mereka harus mengorbankan 1 ekor anak domba yang berumur lebih dalam 1 tahun dan memercikkan darah pada tiang dan ambang pintu rumah mereka. Jadi itu dilakukan yang pertama untuk mereka merayakan Paskah. Dan juga makanan. Dalam Paskah juga ada makanan. Selain makan daging anak domba tersebut, saudaraku, orang Israel juga
memakan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Kita boleh lihat dalam Keluaran pasal 12 ayat ke-8. Mari kita lihat 12 ayat ke-8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Wow. Jadi itu makanan ketika menyambut hari Paskah. Yang ketiga yaitu perayaan. Orang Israel menyambut perayaan roti tidak beragi selama 7 hari sepanjang hari Paskah. Saudaraku, orang Israel menyambut hari perayaan roti tidak beragi selama 7 hari. Kita melihat dalam Keluaran pasal 12 ayat 17 hingga 20. Saya akan baca untuk kita semua. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun, itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Ayat 18. Dan di dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai hari yang ke-20 satu bulan itu pada waktu petang. Ayat 19. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, baik yang orang asing, baik yang orang asli. Ayat 20. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Jadi ini menjelaskan tentang itu perayaan itu. Saya menyambut perayaan roti tidak beragi selama 7 hari. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 17 sampai 20. Dan seterusnya yang keempat yaitu pendidikan. Di dalam perayaan itu juga ada pendidikan. Apakah dia masuk ke pendidikan di sini, saudaraku? Yaitu semasa di dalam perayaan Paskah ini, saudaraku, ketika waktu di dalam sejarah kitab ini mengatakan bahwa ibu bapak akan mengajar anak-anak mereka tentang Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Menjelaskan Tuhan dengan lebih mendalam lagi, sehingga kan anak mereka mengenal siapa Tuhan. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 25 hingga 27. Akan baca untuk kita. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirman-Nya, maka kamu harus memperlihara ibadah ini. Ayat 26. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Ayat 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Wow. Jadi itu dikatakan pendidikan. Ya, dalam perayaan Paskah ini juga ada pendidikan, yaitu ibu bapak mereka mengajar anak-anak mereka tentang artinya Paskah dan mengajar anak-anak mereka tentang Tuhan, saudaraku ya. Yang seterusnya adalah perjalanan. Orang Israel kemudiannya perlu pergi ke Yerusalem untuk menyambut perayaan Paskah dalam Ulangan pasal 16 ayat 5 dan 7. Jadi itu dikatakan perjalanannya, mereka harus berjalan ke sana. Jadi saudaraku, ini sedikit sebanyak tentang penjelasan saya tentang hari Paskah ya. Saya harap ya boleh berguna kepada Anda semua, memberikan pengetahuan kepada Anda semua sedikit sebanyak ya. Mungkin kalau ada kurang Anda boleh tambahkan, boleh beri pandangan kepada saya supaya untuk saya lebih membaik pulih lagi tentang penjelasan saya tentang hari Paskah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.